Guru, kenapa sekarang jadi bingung? Setelah saya lihat-lihat pertanyaan mereka kurang lebih sama. Pak, bagaimana tentang kurikulum ini? Saya belum selesai dengan kurikulum ini, sekarang sudah diganti dengan kurikulum yang baru. Saya buka, ternyata dalam 20 tahun terakhir ini sudah ada 6 kurikulum dijalankan. Artinya apa? Artinya kan kurikulum itu di Indonesia itu berlaku seumur kabinet. Jangan-jangan seumur menterinya begitu. Coba kita lihat deh, tahun 2004 itu ada kurikulum namanya kurikulum berbasis kompetensi. 2006 sudah ganti lagi menjadi KTSP. Tahun 2013 itu menjadi kurikulum 2013. Lalu tahun 2022 muncul lagi kurikulum merdeka. Ketika kemudian terjadi wabah pandemi, namanya menjadi kurikulum darurat. Karena semuanya harus balik ke online begitu. Dan terakhir kali ini kita saksikan adalah kurikulum nasional. Nah, coba kita lihat tuh 6 jenis nama kurikulum. Bagaimana guru-guru nggak bingung? Belum selesai ini sudah dikampanyekan akan dilaksanakan. Kabinet berakhir, menteri berakhir, apalagi kalau presiden ikut berakhir, kurikulum berhenti. Nggak bener dong. Negeri ini nggak boleh begitu. Negeri ini harus mempunyai strategi jangka panjang. Membangun suatu bangsa itu tidak boleh hanya seusia kabinet. Lalu kemudian kita saling menghancurkan, saling menghentikan. Jadi itu mencerminkan kita bukanlah pendidik sejati. Kita nggak ngerti bahkan kalau kita ganti-ganti. Tetapi kita perlu membangun sesuatu yang bersifat long term, jangka panjang. Dan tentu saja kita perlu guru-guru yang berkualitas. Bagaimana mau mengajar berkualitas kalau tidak paham kurikulumnya? Kalau tidak paham apa yang harus dilakukan? Itulah pertanyaan yang banyak muncul ketika para guru datang ke rumah perubahan ketika kami melakukan ngobras. Saya biasa melakukan ngobras di rumah perubahan seminggu sekali, itu biasa saya lakukan. Kalau tidak menjelang makan siang atau sore hari kalau bulan puasa kami lakukan menjelang buka puasa. Tapi kalau normalnya biasanya kami lakukan antara jam 10 sampai jam 12. Saya sering menerima tamu di sini karena sehari-hari saya berada di rumah perubahan. Jadi Anda juga bisa ngobrol dengan saya. Dan itulah pertanyaan yang paling banyak dilakukan oleh para guru. Saya juga ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi bagaimana caranya ya supaya kurikulum kita ini bisa berdampak jangka panjang, jangan jangka pendek selesai, jangka pendek selesai. Tidak akan mungkin kita membangun suatu bangsa menjadi generasi emas. Bagaimana menurut pendapat kalian? Stay relevant.